Bu, Rudy pokoknya ingin bekerja yang demikian itu sama ibu. Kalau ibu nggak mau, berarti ibu nggak sayang lagi sama Rudy. Rudy mau cari yang di luaran sana saja, yang di pinggir jalan, ucap Rudy dengan nada keras. Jangan Rudy, kamu nggak boleh menyalurkan bakatmu dengan yang di luaran sana. Nanti, kalau kamu kena penyakit, ibu yang sedih, kata ibunya pelan, sambil mengusap rambut Rudy perlahan. Ya sudah, karena sudah terlanjur kita bertanding malam ini, lanjutkan saja, tapi jangan beritahu siapapun ya, nanti jadi bahaya, sambung ibunya pelan, sambil tersenyum penuh kasih sayang. Jadi, Rudy boleh bu? Makasih ya bu, Rudy sayang sekali sama ibu, kata Rudy sambil memberikan kasih sayang pada pipi ibunya. Liarat, ibu juga sayang sekali sama Rudy, makanya Rudy boleh sesukanya meminta apapun pada ibu, yang penting, Rudy jangan sekali-kali mengumbarnya kemana-mana, janji ya Rat, kata ibunya. Lia bu, Rudy juga nggak mau sama yang lain, karena nggak ada yang secantik dan sesayang ibu, kata Rudy. Ibu Susi berusia 47 tahun, pekerjaannya sebagai manajer di perusahaan asuransi di kota Jakarta. Penampilannya sangat menarik, wajah ayu, dengan postur yang tinggi, dan sangat proporsional. Suaminya bernama Pak Widyo, berumur 53 tahun, dan bekerja di perusahaan minyak. Bu Susi adalah istri kedua Pak Widyo, dan dari istri pertamanya, Pak Widyo dikarunia seorang anak, yaitu Rudy. Istri pertamanya telah meninggal dunia, karena kecelakaan ketika Rudy masih kecil. Dan setelah istri pertamanya meninggal, Pak Widyo menikahi Bu Susi. Bu Susi telah divonis tidak bisa memiliki momongan lagi, karena suatu penyakit yang dideritanya. Dan karena itulah, ia begitu menyayangi Rudy dengan sepenuh hati, dan sangat menyayanginya lebih dari dirinya sendiri. Karenanya, perhatian mereka terhadap Rudy sangatlah berlebihan. Sejak kecil, mereka selalu memanjakan Rudy, dan memenuhi semua permintaannya apapun itu. Bila Rudy masuk angin sedikit saja, mereka akan dibuatnya kalang kabut. Nah, kejadian yang sangat tak masuk akal itu diawali, ketika Pak Widyo tugas meninjau ladang minyak baru di lepas pantai. Di rumah cuma ada Bu Susi, Rudy, dan seorang pembantu yang sudah setengah baya. Seperti biasa, pada malam hari, Rudy sedang belajar untuk menghadapi ujian minggu depan. La tengah sibuk berkutat dengan soal-soal latihan, ketika ibunya datang membawa makanan kecil untuknya. Rat, ini ada oleh-oleh dari Bogor untuk menemani kamu belajar, kata ibunya sambil meletakkannya di atas meja belajar Rudy. Kapan Elbu sampai? Kok suara mobilnya gak kedengaran? Tanya Rudy. Baru saja Rat ibu sampai, ini ibu mau mandi dulu, jawab ibunya. Sambil menunggu air panasnya, Elbu mau membaca buku dulu di kamarmu, sambung ibunya sambil rebahan sejenak, yang membelakangi meja belajar Rudy. Iya, boleh saja, tapi jangan sampai ketiduran, nanti malah nggak jadi mandi, timpal Rudy. Singkat cerita, Rudy kemudian berkonsentrasi lagi dengan belajarnya. Akhirnya, setelah hampir 1 jam, ia merasakan matanya mulai lelah. Ia memutuskan untuk istirahat saja. Sewaktu Rudy beranjak dari kursinya dan membalikkan badannya, tatapannya terpaku pada sesosok orang yang sedang pulas di tempat pembaringannya. Rupanya, karena terlalu kelelahan, ibunya ketiduran.
Yang membuat suasana saat itu sungguh campur aduk adalah posisi istirahatnya yang tidak beraturan, seperti orang yang sedang melahirkan anak saja. Kain lap mandi yang tak mampu melindungi semuanya secara utuh tersebut, terlihat tak beraturan juga. Sehingga, panorama pemandangan alam itu, sungguh indah dan menakjubkan, yang membuat gejolakan hati Rudy berdebar. Rudy jadi bingung, apakah harus membangunkan ibunya, atau menyaksikan pemandangan panorama alam indah dan menakjubkan ini dulu. Sehingga, ia merasakan suatu keinginan yang sangat tinggi, ketika ia melihat suatu yang sangat indah. Perlahan, ia mendekatinya ke tepian tempat pembaringannya, dengan hati berdebar-debar. Diperhatikannya dengan seksama ibunya itu. Rudy menyadari, ternyata ibu tirinya itu sangatlah cantik dan menawan. Kemudian, dengan tangan yang begitu gemetaran, ia memberanikan dirinya untuk menjangkau bagian dari ibunya itu. Rudy merasakan kehangatan yang makin terasa di telapak tangannya. Dan saat itu, ibunya masih saja terlihat pulas dengan istirahatnya. Mungkin, karena memang ibunya sedang sangat kelelahan sehabis kerja keluar kota. Tentu saja itu membuat jantungnya makin berdegup kencang, ketika ia meneruskan suatu tindakan yang aneh itu semakin jauh. Kemudian, ia berhenti, ketika ia merasa telah mencapai pada tempat yang sangat tepat, dan Rudy merasa begitu bahagia. Agak lumayan lama, dan sudah banyak tindakan yang dilakukan Rudy, tetapi, tetap saja ibunya terlelap dengan istirahatnya. Karena Rudy merasa aman atas semua aktivitasnya itu, sehingga, dia membulatkan tekad untuk pergi ke arah yang lebih jauh. Sementara itu, Bu Susi masih tetap terlelap dalam mimpinya, dan tidak menyadari sedikitpun apa yang telah berjalan. Tampaknya, ia benar-benar kelelahan setelah seharian tadi pergi keluar kota, untuk menghadiri resepsi pernikahan kerabat kerjanya. Dengkurannya malah makin keras terdengar. Semakin giat Rudy bekerja, dan lama-kelamaan, Bu Susi mulai memperlihatkan tanda-tanda kesadaran dari lelapnya. Sebelum ibunya benar-benar terjaga, Rudy pun memutuskan untuk berusaha membuat agar Bu Susi tidak bisa menghalaunya. Bu Susi segera terjaga, ketika menyadari apa yang berlaku pada dirinya pada saat itu. "Rudy, apa yang kamu lakukan, nak?" teriak ibunya pelan, karena takut membangunkan pembantunya, sambil tetap berusaha melepaskan diri dari suasana yang sudah terlanjur diciptakan oleh Rudy saat itu. "Bu, Rudy pokoknya ingin dapat pekerjaan ini, Bu. Kalau ibu nggak mau beri pekerjaan ini, berarti Elbu nggak sayang lagi sama Rudy. Rudy mau cari perempuan lain saja di luaran sana di pinggir jalan," sahut Rudy dengan nada keras. "Jangan, nak. Kamu nggak boleh cari pekerjaan seperti ini dengan wanita lain. Nanti kalau kena penyakit, ibu yang sedih," kata ibunya pelan sambil mengusap rambut Rudy perlahan. "Ya sudah, karena sudah terlanjur malam ini kita bekerja, kamu boleh lanjut sama kerjamu, tapi jangan beritahu siapapun, nanti bisa bahaya," sambung ibunya pelan, sambil tersenyum penuh kasih sayang. "Jadi, Rudy boleh, Bu?" "Makasih ya, Bu. Rudy sayang sekali sama Elbu," kata Rudy sambil memberikan suatu perasaan kasih sayang pada ibunya. "Lia, Rudy, Elbu juga sayang sekali sama Rudy, makanya Rudy boleh sesukanya meminta apapun pada Elbu, yang penting Rudy nggak mengumbarnya kemana-mana, janji ya, Rat," kata ibunya. "Lia, Bu, Rudy juga nggak mau sama yang lain, karena nggak ada yang secantik dan sesayang ibu," kata Rudy.
Ya sudah, Ibu izinkan, tapi Rudy harus bekerja dengan pelan ya, kata Bu Susi meminta pengertian Rudy. Memang, postur tubuh Rudy mengikuti garis keturunan ayahnya, yang kokoh. Dalam waktu tidak begitu lama, Bu Susi sudah mendapatkan hasil untuk yang pertama kalinya. Ibu sudah tua, Rat, nggak kayak dulu lagi, yang bisa sampai lama kerjanya, karena tenaga dan kondisi fisik ibu tidak sekuat dulu lagi. Jadi, Elbu tidak bisa mengimbangi pekerjaan kamu itu, kita istirahat bentar ya, bisik ibunya sambil mengatur napas yang tersenggal. Tetapi, Rudy yang memang baru kali itu bisa mendapatkan kesempatan pekerjaan emas itu, ia tidak mau menyia-nyiakannya. Sehingga, dia tetap saja bekerja sesuka hatinya. Sedangkan Bu Susi hanya bisa diam membiarkannya bekerja. Lah tidak ingin mengganggu kesenangan anak tirinya, baginya, yang lebih penting hanyalah bisa memberikan tempat penyaluran hobi yang aman dan nyaman untuk anak yang disayanginya. 20 menit kemudian, secara bersamaan, Rudy dan Bu Susi menyambut datangnya awan putih. Bu Susi merasa bertambah lelah saja jadinya, tapi ia bahagia, karena anaknya bisa mendapat pekerjaan yang diinginkannya. Rudy akhirnya tersenyum bahagia, "Bu, makasih ya, Rudy sayang sekali dengan ibu," bisik Rudy. "Ibu juga sayang sama kamu Rudy," ucap Bu Susi pelan, dengan nada lirih. Singkatnya, hari-hari mereka tetap berjalan secara normal. Ayahnya yang sibuk dengan kerjanya, membuat Bu Susi makin tersadar, dengan ketidakcukupan nutrisi untuknya. Dan untuk memenuhi nutrisi tersebut, Bu Susi sekarang sudah tidak khawatir lagi, karena sekarang, anak tirinya itu, siap untuk membantu dirinya.